Oke, lanjutin ya materi kuliah kemarin. Kemarin tuh ini ya, ada PR ya. Ada PR buat saya maksudnya. Kemarin tuh apa ya? Nyari ini ya, inverse ya. Turunan fungsi inverse apa ya? Apa ya kemarin ya? Secant atau apa? Kosekan. Secant inverse atau kosekan inverse? Yang kemarin? Hmm? Lupa semua? Kemarin apa ya? Halo? Hah? Apa? Second. Secant ya. Secant inverse. Secant inverse. Secant inverse X ya. Nah, ini turunannya apa gitu. Gitu ya. Nah, ini kita kalau ubah jadi X sama dengan secant Y ya. Nah, ini sama dengan 1 per cos Y. Nah, terus kita turunkan terhadap X masing-masing ruas. Jadi 1 sama dengan, oke, sebentar. Yang ini sama dengan cosinus Y pangkat minus 1. Gitu ya. Nah, ini menjadi, kalau turunkan 1 sama dengan terhadap X turunkan, yang ini jadi minus, kemudian pangkatnya berkurang 1 dikalikan turunan dari sinus Y ya, dari cos Y minus sinus Y. Nah, ini dy kali dx. Nah, berarti kita punya dy dx-nya, dy dx-nya. Dy dx-nya sama dengan apa nih? Ini pangkat 2 ya. Ini pangkat min 2. Berarti cos kuadrat Y. Berarti cos kuadrat Y ya dibagi sinus Y. Nah, gitu ya. Ini nah, tinggal kita cari cos-nya sendirinya apa. Nah, ini ya. Secant Y sama dengan X. Berarti cos Y sama dengan 1 X ya. Jadi dari sini kita punya berarti cos Y sama dengan 1 per X. Nah, gitu ya. Nah, ini mendingan begini aja ya. Ini mendingan dibuat kayak gini aja nih. Ini sama dengan 1 per X per 1. Kalau kemarin kan 1 dengan X gitu ya. Kalau 1 per X dengan 1 aja. Nah, ini. Nah, kalau kita gambarkan segitiganya. Kita gambarkan segitiganya. Kita gambarkan segitiganya. Ini siku-siku di sini ya. Ini Y-nya, sudut Y-nya. Nah, berarti cos Y itu yang sisi mendatar berapa panjangnya? Yang ini. Sisi mendatar berapa panjang ini?
Di segitiga ini 1 per X. 1 per X. 1 per X, oke. Ini 1, berarti sebelah sini apa? Akar dari 1 dikurangi 1 per X kuadrat ya. Nah, gitu. Nah, gitu kan ya. Nah, berarti sinus Y sama dengan, berarti sinus Y-nya berarti sinus Y itu sama dengan sisi tegak dibagi 1 kan ya, berarti 1 kurangi 1 per X kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, kita masukkan ke sini. Cos kuadrat kan berarti apa? 1 per X kuadrat ya. Nah, dibagi ini akar 1 kurangi 1 per X kuadrat. Nah, ini sama dengan 1 per X kuadrat ya, dibagi. Nah, ini jadinya kalau dibuat ini X kuadrat sini ya, berarti X kuadrat kurangi 1 kan ya. Nah, gitu. Nah, ini sama dengan 1 per X kuadrat ya, dibagi akar 1 kurangi X kuadrat dibagi akar X kuadrat. Akar X kuadrat berapa? Akar X kuadrat X X gitu, plus minus X. plus minus X. Apa iya? Akar X kuadrat berapa? Berapa akar X kuadrat? Plus X. minus X. Ada yang bilang plus minus X. Apalagi? Ada yang bilang X, ada yang bilang plus minus X. Gitu. Mutlak X. Mutlak X. Yang benar yang mana nih? Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Ini misalkan nih akar 2 kuadrat sama dengan akar 4. Akar 4 berapa? Akar 4 berapa? 2. 2. Kenapa enggak min 2? Kenapa enggak min 2? Kenapa enggak negatif 2? Kenapa enggak negatif 2? Kenapa? 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 Kenapa enggak negatif 2? Karena itu 2 kuadrat. Ini kan akar 4, akar 4 itu positif atau negatif? Akar 4 itu positif atau negatif? Positif, Pak. Positif. Berarti kalau negatif ya salah kan? Kan begitu. Akar negatif 2 kuadrat sama dengan akar berapa? 4 juga kan? Berapa jawabannya? 2 juga kan? Sama ini kan. Nah, berarti akar X kuadrat berapa? X. Akar X kuadrat berapa? Mutlak X. Mutlak X. Mutlak X ya. Nih, akar negatif 2 kuadrat 2 juga kan? Berarti mutlaknya ya. Temu mutlaknya. Gitu ya.
Nah, berarti ini 1/x kuadrat dibagi akar 1 kurangi x kuadrat, ya, dibagi nilai mutlak x. Nah, gitu. Ya. Nah, berarti ini sama dengan berapa nih? Berarti ini sama saja dengan kayak dia ke atas. Jadi nilai mutlak x, ya, dibagi x kuadrat akar 1 dikurangi x kuadrat. Nah, nilai mutlak x dibagi x kuadrat berapa? Dibagi x kuadrat berapa? Nilai mutlak x dibagi x kuadrat berapa? Berapa? Nilai mutlak x dibagi x kuadrat berapa? Nilai mutlak x dibagi x kuadrat berapa? 1/mutlak X. 1/mutlak x ini siapa nih? Risa. Bisa. Ini kan x-nya bisa, yang jelas x-nya nggak boleh 0 ya. X-nya nggak boleh 0 nih ya. Nih, coba lihat nih. Kalau x-nya positif, maka nilai mutlak x dibagi x kuadrat. Kalau x-nya positif berarti kan nilai mutlak x jadi apa? Jadi x ya. Bagi x kuadrat. Ya. Jadi sama dengan 1/x kan. Ya. Kalau x yang negatif, maka nilai mutlak x dibagi x kuadrat. Kalau x negatif, nilai mutlak x jadi negatif x. Gitu kan? Bagi x kuadrat. Nah, ini sama dengan negatif 1/x kan ya. Nah, ini bisa aja kita tuliskan apa? 1/negatif x. Gitu kan? Ya. Ingat nih, kalau nilai mutlak tuh apa nih? Sama dengan x. Kalau x-nya lebih dari atau sama dengan 0 kan ya. Kemudian negatif x kalau x-nya nih negatif. Tuh lihat tuh. X-nya positif ya. Dia x ya. Kalau x-nya negatif dia min x. Berarti ya kalau digabungkan ya untuk setiap x yang tidak sama dengan 0 kan nggak boleh kan pembagian dengan 0. Itu apa berarti? Nilai mutlak x dibagi x kuadrat itu sama dengan 1 per nilai mutlak x, iya kan? Ini lihat nih, kalau x-nya negatif dia dapatnya 1 per min x. X-nya negatif, ini yang min x, berarti kan sebenarnya nilai mutlak x kan? Nih, tuh yang ini. Ya. Kalau x-nya positif, 1 x sama aja. Sama aja kalau x-nya positif ya, jadi kita simpulkan ini. Nah, berarti ini menjadi ya 1 dibagi nilai mutlak x gitu. Akar 1 dikurangi x kuadrat. Nah, dapat ya? Nah, dapat. Oke. Nah, dapat turunannya, turun dari secant inverse x adalah ini. Ya. Gitu. Gitu ya, ada pertanyaan nggak? Nah, nanti yang ini ya, kalau misalkan yang ini, saya buka dulu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Sebentar. Nanti dulu ya. Saya nyari ini dulu sebentar. Mana ya? Turunan kok nggak ada sih.
Sebentar ya, sebentar. Oh ini nih. Bentar. Iya, nanya apa? Gimana? Tadi yang ini soal ini saya lupa yang untuk nentuin itu loh Pak yang di segitiganya itu Pak yang 1/x gitu. Iya, kenapa? Saya lupa cara nentuin untuk di posisi alas itu bisa 1/x terus di sisi miring itu bisa 1 gitu Pak. Itu gimana caranya Pak? Nah, ini kan kalau kosinus itu apa per apa sih? Sisi mendatar kali sisi miring kan? Kalau kosinus, ya. Kalau kosinus kan panjang sisi mendatar dibagi panjang sisi miring ya. Ini siapa nih yang nanya? Ade Pak. Adik, iya deh. Iya Pak. Kalau kosinus kan panjang sisi mendatar dibagi panjang sisi miring kan? Iya samping miring, samping bermiring ya Pak. Bukan samping pemiring, Iya. bawah permiring, kosinus. Kosinus, ya. Iya alas dibagi miring Pak. Alas dibagi miring. Ya kalau misalkan 1/x kan bisa saya tuliskan 1/x dibagi 1 kan? Ya. Iya Pak. Ya berarti yang alasnya apa? 1/x kan? Alasnya mana? Ini 1/x ini kan? Miringnya berapa sah? 1. Benar? Iya Pak, paham Pak. Iya enggak? Iya ya. Iya, berarti kan nanti yang panjang yang sisi tegaknya akar 1 kurangi 1/x kuadrat kan. Berarti nanti sinus C-nya akar 1 kurangi 1/x kuadrat dibagi 1 kan. Ini. Ya, Dek. Paham nggak, Dek? Oke Pak. Ya. Makasih Pak. Ya. Nah, udah dapet nih. Nah, yang lainnya Anda buktiin sendiri nih. Yang ini nggak ada ya. Di mana ya? Sebentar. Mana ya? Kok nggak ada ya? Jadi maksudnya begini, kalau nggak bisa dihapus, bisa di close ya. Ini yang nggak lengkap ini, start. Salah. Tuh di halaman terakhir yang di slide itu kan, yang slide turunan itu kan, misalkan apa, U-nya fungsi dari X gitu ya. Gitu kan. Maka nanti turunan dari sinus inverse U ya, itu sama dengan apa? Berarti turunan sinus X apa? Turunan sinus inverse X apa? Berarti kan apa? Ya, oke, misalkan Y sama dengan sinus U gitu. Ya, pakai aturan rantai ya. Jadi apa? Sinus inverse U. Berarti DY DU kalikan DU dx. DU-nya apa? Turunan sinus inverse U terhadap U apa? Berarti kemarin apa nih? Kemarin turunan misalkan Y-nya sinus inverse X, maka dx-nya kemarin apa? 1 per akar 1 min X kuadrat. Iya, 1/1. Ini ya. Iya. Nah, berarti di sini apa? DU-nya apa berarti nih? Kalau Y-nya ini. Berarti DU-nya apa? Ya. 1 per akar 1 min U kuadrat. Ini siapa, Risa? Bukan. Iya. Ini yang jawab Risa terus ya. Yang lain pada kemana? Standby kan, nggak ditinggal pergi. Ya, jadi kalau punya fungsi dari X gitu ya, maka nanti turun dari Y sampai dengan sinus inverse U ya tinggal ditambahin ini aja ya, DU dx pakai aturan rantai gitu. Yang lainnya juga sama gitu ya. Oke. Itu ya. Tadi PR yang kemarin. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru. Turunan tingkat tinggi gitu ya.
Turunan tingkat tinggi itu maksudnya turunan ke satu, kedua, turunan ke lebih dari satu gitu maksudnya. Nah ini notasinya kayak gini. Kalau aksen gini kan F prime gini kan berarti aksen yang satu ya, F prime satu. Berarti ini kalau ditulis dalam bentuk seperti ini berarti kayak gini ya. Ini artinya turunan pertama dari F. Jadi satu dikasih kurung. Ini artinya turunan pertama dari F ya. Turunan pertama dari F. Jadi bukan pangkat ya. Kalau pangkat biasanya nggak ada kurungannya. Ini ada kurungannya ya. Jadi turunan pertama F terhadap X ya, satu dikasih kurung ini. Nah ini pakai notasi Leibniz namanya. Ini namanya notasi Leibniz. Leibniz itu nama orang. Notasi Leibniz. Nama orang ya ini ya. Nah, ini namanya notasi Leibniz. Kalau turunan kedua kalau pakai prime berarti prime-nya 2. Kalau mau pakai angka berarti 2 dikurungin. Kalau mau pakai notasi Leibniz berarti D2Y dx 2 gitu. Ini sebenarnya bukan kuadrat sih ya. D2Y saya lebih sukanya nggak pakai kuadrat. Jadi D2Y dx 2 gitu ya. Dx kuadrat, tapi orang biasanya ada yang bilang D kuadratnya dx kuadrat ya, nggak masalah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting Anda paham maksudnya gitu ya. D kuadratnya dx kuadrat gitu ya. Nah, ini artinya turunan pertama terhadap X dari gitu ya. Turunan pertamanya terhadap X diturunkan lagi terhadap X gitu maksudnya ya. Jadi ini turunan kedua terhadap X. Jadi ini artinya turunan pertama Y terhadap X nanti diturunkan lagi terhadap X. Jadi ininya dulu diturunkan terhadap X, terus diturunkan lagi terhadap X gitu. Kalau turunan ketiga ya berarti kalau mau pakai notasi prime gini, prime-nya ada 3, kalau mau pakai angka ya 3-nya dikurungin. Kalau mau pakai notasi Leibniz berarti D3, D pangkat 3Y, DX pangkat 3 gitu ya. Berarti ini sama saja turunan pertama terhadap X dari gitu ya. Turunan kedua terhadap X gitu. Jadi turunan kedua terhadap Y, turunan kedua dari Y terhadap X diturunkan lagi terhadap X gitu. Dan seterusnya ya. Tapi kalau sampai N-nya tak terhingga kan nggak mungkin ditulis pakai prime kayak gini ya. Waduh, panjang banget. Jadi biasanya kayak gini nanti. Kalau ini ordernya order tinggi. Ini ordernya nih 1, 2, 3 sampai N, ini ordernya namanya ya, order turunannya. Nah, ini pakai notasi Leibniz berarti D pangkat N, dx pangkat N ya turunan pertama dari turunan ke N-1 terhadap X dari Y. Turunkan lagi terhadap X gitu. Ya, contohnya misalkan Y sama dengan misalkan 2X pangkat 4 kurangi 3X kuadrat tambah X kurangi 1 tambah X kurangi 1 misalkan. Berarti dy dx turunan pertamanya ya dy dx berarti sama dengan saya tunjukkan sama ya. Mana nih? Siapa nih? Iftah Bahtiar mana? Iftah Bahtiar mana? Iftah Bahtiar mana? Saya, Pak. Iftah Bahtiar mana? Saya, Pak. Iya, coba Iftah. Iya. Dijawab Iftah. Turunan pertamanya apa Iftah? DDX-nya berarti apa Iftah? DDX-nya berarti apa Iftah? 8X pangkat 3. 8X pangkat 3. Min 6X plus 1. Plus 1. Nah, sekarang turunan keduanya. Ya, silakan jawab. Iftah mana? Iftah masih? Masih, Pak. 24X kuadrat. 24X kuadrat. Terus Min 6.
Ini kok suara saya kan kedengeran ya di situ ya. Kok bisa gitu ya? Jadi setelah saya ngomong saya dengar lagi suara saya. Kenapa ya? Kan nggak pakai handset, Pak. Oke. Lanjut ronde ketiganya ya. Berapa? Berapa Ibta? 48X, Pak. Ya, oke lah ya. Dan seterusnya lah ya. Oke, makasih Ibta. Ya, gitu ya. Itu gampang lah ya. Oke. Nah, itu turunan tangga tinggi. Nah, sekarang masuk ke laju yang berkaitan. Nah, apa itu laju berkaitan? Jadi, masalah laju berkaitan adalah suatu masalah untuk menentukan laju perubahan suatu variabel yang dikaitkan dengan laju perubahan yang lain. Ya. Kalau laju perubahan kan terhadap waktu ya. Jadi perbandingan sesuatu variabel terhadap waktu gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa sih masalah laju berkaitan itu ya. Jadi nanti tadi di sini sudah dikatakan laju perubahan laju berkaitan adalah laju perubahan suatu variabel nanti dikaitkan dengan laju perubahan variabel yang lain ya terhadap t ya. Jadi antara variabel yang mau ditentukan lajunya itu sama variabel itu saling berkaitan gitu. Ya. Ya mungkin langsung contoh aja lah. Ya. Nah, ini maksudnya. Contoh satu yang gampang nih. Ini misalkan kita punya variabel x dan y. Ya. Nah, x dan ini sebenarnya fungsi ya. Fungsi ya, bisa dikatakan fungsi juga, fungsi terhadap t. Nah, x dan y ini punya hubungan y sama dengan x pangkat 3. Nah, tujuan kita adalah mencari dy dt pada saat t sama dengan 1 jika jika x-nya itu sama dengan 2 diketahui x-nya sama dengan 2 dan dx dt-nya dan laju perubahan x terhadap t-nya sama dengan 4 pada saat t sama dengan 1 itu gitu ya. Nah, oke. Kita tujuannya mencari dy dt-nya ya. Dy dt pakai aturan rantai y dan x-nya bergantung pada t. Y dan x-nya bergantung pada t. Nah, kemudian tadi y-nya sama dengan x pangkat 3. Jadi dengan pakai aturan rantai dy dt sama dengan dy dx dikalikan dx dt. Aturan rantai ya. Nah, dy dx-nya apa? Dy dx-nya ya 3x kuadrat kan y-nya sama dengan x pangkat 3. Turunan y terhadap x berarti 3x kuadrat dikalikan dx dt. Ya. Nah, kita tujuannya sekarang mencari dy dt ketika t-nya sama dengan 1. Nah, ketika t sama dengan 1, tadi diketahui dx dt-nya berapa? Dx dt-nya sama dengan 4, ya. Itu. Dan kemudian pada saat t sama dengan 1, gitu ya. Oh, ini x-nya diketahui 2 ya. X-nya diketahui 2, ya. Kemudian dx dt sama dengan 4 ketika t sama dengan 1. Berarti tinggal dimasukkan aja. X-nya 2, kemudian dx dt ketika t sama dengan 1 adalah 4, ya. Jadi 48. Jadi itu maksudnya ya. Nah, sekarang contoh yang lain ini masih gampang lah ya. Contoh yang lain, ini ceritanya ada masalah tumpahan minyak ya. Jadi ada kapal ini ya, terus tankernya bocor. Tanker minyaknya bocor. Nanti kan minyaknya berarti nyebar ya. Minyak itu nyebar karena bocor ya, nyebar ke laut. Nah, pola penyebarannya itu apa ya? Sirkular. Jadi membentuk ini lingkaran kayak gini. Jadi ini pola penyebarannya seperti ini. Ya, pola penyebaran minyak yang tumpahnya seperti ini, sirkular kayak gini. Nah, laju penyebarannya itu 2 feet, 2 kaki ya, 2 feet per second gitu ya. 2 feet, 2 kaki per detik. Gitu ya. Yang ditanyakan seberapa cepat luas tumpahan akan bertambah. Berarti laju luas tumpahan ya. Laju luas tumpahan ketika radius tumpahannya 60 kaki. Jadi gitu ya ceritanya. Jadi laju perubahan tumpahannya itu setiap detik berapa gitu ya. Ya, kecepatannya. Kecepatan perubahan luas tumpahannya gitu ya. Itu berapa per detiknya. Jadi tumpahan minyaknya itu per detiknya itu berapa yang tumpah. Jadi banyaknya tumpahan per detik itu berapa, itu yang mau dicari. Jadi luas tumpahan ya per detik itu berapa
gitu ya. Per detiknya, luas tumpahannya. Nah, oke, berarti kita perlu beberapa variabel di sini yang kita perlukan ya. Ada waktu, ya. Kemudian ada jari-jari tumpahan setelah interval waktu T, ya. Jari-jari tumpahan setelah interval waktu T, dan ini luas tumpahannya setelah interval waktu T. Nah, ini ilustrasinya kayak gini. Jadi ini tumpahan yang warna biru ini tumpahan minyaknya. Yang warna biru ini tumpahan minyaknya. Tadi kan sudah dikatakan tumpahan minyaknya itu bentuknya sirkular, ya berupa lingkaran konsentris gitu lingkarannya. Nah, jari-jari lingkarannya itu kita misalkan R, gitu ya. Berarti nanti tujuan luasnya adalah A di sini ya. Kita misalkan luas A. Berarti nanti kita tujuannya aja DADT, jadi laju perubahan luas tumpahan ya. Laju perubahan luas tumpahan, atau artinya banyaknya luas tumpahan per detik itu berapa gitu ya, berapa luas tumpahan per detik ya. Ketika jari-jari tumpahannya itu 60 kaki dan diketahui bahwa laju perubahan jari-jari per detik, laju perubahan jari-jari DRDT ya, itu adalah konstan 2 kaki per second ya. Jadi laju perubahan jari-jarinya radiusnya itu konstan 2 kaki per second, berarti DRDT. Nah, sekarang kalau gitu karena tujuannya mencari DADT, kita perlu cari tahu dulu luas tumpahannya ya. Ketika jari-jari tumpahannya R, ini kan lingkaran ya. Ini kan lingkaran, ini luas tumpahannya warna biru, berarti kan lingkaran nih ya. Berarti luas lingkaran berapa? PR kuadrat, karena jari-jari tumpahannya kan R, PR kuadrat. Nah, tujuannya kita mencari DADT. Ya pakai apa namanya? Aturan rantai ya. Berarti DADT sama dengan, jadi ini sebenarnya dari mana? Ini sama dengan, ini saya langsung, DADT berarti apa? Sama dengan, atau mungkin saya tulis lengkap aja. Berarti saya tulis sini aja dah. Berarti DADT pakai aturan rantai ya. Berarti hanya kan PR kuadrat ya. Bergantung pada R, nanti R-nya bergantung pada T, berarti DADR kan gitu. DDR kalikan DRDT. Gitu. Nah, DADR-nya apa? Turunan A terhadap R. A-nya PR kuadrat diturunkan terhadap R, berarti 2 PR kan ya. 2 PR kali DRDT. Nah, tujuannya sekarang mencari DADT ketika R-nya sama dengan 60. Ya. Dan ketika R-nya sama dengan, nah ini oke, nanti ini kebetulan laju perubahan jari-jarinya konstan ya, DRDT-nya 2. Berarti tinggal masukkan aja ya. Berarti R-nya 60 ya, DRDT-nya itu konstan 2. Jadi kita peroleh DADT-nya laju luas tumpahan minyaknya itu adalah 240 kaki kuadrat per second. Jadi per secondnya itu nanti yang tumpahnya itu 240 kaki ya per detiknya ya. Luas tumpahan minyaknya itu per detiknya 240 kaki kuadrat gitu ya. Jadi seperti itu. Contoh lain. Nah, ini contoh lain. Contoh lain, jadi ceritanya ada peluncuran roket ya. Nah, ini di sini launching pad-nya, jadi tempat peluncuran roketnya di sini ya. Dia berarti roketnya ke atas, misalnya ke atas ke sana gitu ya. Ini ke atas, dia meluncur ke atas. Nah, kemudian dari jarak 3.000 kaki dari tempat peluncuran roketnya dipasang kamera. Nah, kamera dipakai untuk ngamatin pergerakan roketnya ketika meluncur ke atas, gitu ya. Itu jadi dipasang kamera di sini untuk mengamati pergerakan roket ya ketika meluncur dari bawah ke atas. Nah, ini kameranya kan berarti bisa digerak-gerakin ya, gitu ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah laju perubahan sudut. Jadi laju perubahan sudut. Jadi si yang megang kamera itu kira-kira laju gerakin kameranya itu ya, berarti kan sudut ya,
laju perubahan sudut elevasi itu berapa, sehingga si kameramennya itu masih tetap bisa ngamatin roket. Ya, ini di sini ada kameramennya lah ya, ada yang megang kameranya. Nah, kira-kira, nah berarti kan kameranya digerakin ya, nggak digerakin ke atas kan ya. Nah, itu berupa sudut kan, pergerakannya berupa sudut ya, kayak gitu. Nah, yang ditanyakan adalah laju perubahan sudut kamera ini ya, sehingga kamera ini masih bisa mengamati pergerakan roket gitu. Kan kalau terlalu lambat, apa namanya, naikin kameranya gitu ya, kan nanti nggak ke ini juga, nggak ke pantau juga, atau terlalu cepat. Nah, yang pasnya tuh berapa gitu, sehingga si kameramennya itu masih tetap bisa mengamati pergerakan roket. Paham nggak maksudnya? Paham? Paham nggak maksudnya? Paham tidak maksudnya? Paham, Pak. Nah, Paham, ya Pak. jangan diem aja. Ini saya sambil ngecek ini. Ini saya masih standby nggak? Masih dengerin nggak? Begitu. Ya. Oke. Oke, nah ini yang diketahui itu tadi ya, jarak antara tempat peluncuran roket dan kameranya 3000 kaki. Nah, kemudian kecepatan roketnya konstan nih ya, 880 kaki per detik ya. Ketika berada pada ketinggian 4000 kaki ya. Oke, jadi ketika ketinggian 4000 kaki kecepatannya 880 kaki per detik. Jadi yang tanyakan laju perubahan sudut elevasinya, kan berarti sudut yang berubah sudut elevasinya, elevasi angle-nya kan, kamera digerakin ke atas, kita kan berarti yang berubah sudutnya kan, seperti itu. Oke, kita misalkan beberapa variabel. Ini ada T. Ada T ini waktu interval waktu setelah waktu peluncuran ya. Jadi ketika diluncurkan di bawah dia 0 ya. T itu ya interval waktu setelah waktu peluncuran roket. Kemudian sudut elevasinya ini. Pi ya, Pi-nya ini ya, Pi ini Pi ya. Ini elevation angle nih, Pi-nya yang ini ya. Jadi ini Pi-nya. Ini Pi-nya, sudut Pi-nya ya. Nah, kemudian hanya ketinggian roket. Nah, ini hanya ini. Hanya itu ketinggian roketnya ya, ketinggian roket. Ini tujuan kita berarti mencari apa? dp/dt-nya ya. dp/dt-nya ketika kalau kecepatan itu kan sebenarnya jarak per waktu ya, atau ketinggian per waktu kan ya. Kecepatan kan jarak per waktu atau ketinggian per waktu kan, berarti dh/dt-nya itu ketika hanya sama dengan 4000 dia 880 kaki per second gitu ya. Nah, inilah lebih jelasnya. Ini sudut elevasinya Pi, kemudian ini H-nya gitu ya. Ini H-nya ketinggian roketnya dari titik peluncuran ya. Nah, kalau kita lihat apa di sini, tangen Pi sama dengan H per 3000 ya. Tangen Pi sama dengan H per 3000. Oke. Ya. Nah, sekarang kita tujuannya mencari dp/dt tadi kan ya. Tuh, dp/dt. Sedangkan kita punya hubungannya ini. Tangen Pi sama dengan H per 3000. Nah, kita bisa pakai, ya kalau gitu, kita bisa juga pakai ini nih sebetulnya. Pakai Pi sama dengan berarti apa? Tangen inverse. Tangen inverse per dari H per 3000. Nah, gitu ya. Kita bisa sebenarnya langsung dari sini. Kan barusan belajar tadi tentang inverse ya. Berarti sini aja, di mana ya? Sini aja deh. Berarti dp/dt kayaknya nggak cukup. Sini aja loh ya. Di bawah sini ya. Ini saya cara lain. Tapi kalau mau langsung bisa dp/dt. Kalau tangen apa ya? Jadinya
dp dt berarti sama dengan dp dh ya. dp dh ya. dp dh atau langsung aja lah. Ini berarti U-nya nih ya. Ini U-nya nih ya. Apa? Kalau tangen inverse turun aja. Atau ya terus pakai aturan rantai dp dh kalikan dh dt. Nah, dp dh-nya apa nih? Rumus ini inverse tangen apa? Rumus inverse tangen. Rumus inverse tangen apa? Rumus inverse tangen apa? Rumus inverse tangen apa? 1/1 + X². Itu kalau ini kan? Kan kalau ini, kalau Y sama dengan tangen inverse X. Itu dy dx-nya. dy dx-nya sama dengan apa? 1 per tadi apa? Secant kuadrat. Ini tangen inverse. Bukan tangen inverse apa kemarin? dy dx-nya sama dengan 1/1 + X², Pak. oke. Kan gitu ya. Nah, tapi kan di sini H per 3000 ya. Atau gini, kalau Y-nya sama dengan tangen inverse U-nya bergantung pada X, berarti dy dx sama dengan apa? dy, berarti dy dx sama dengan apa? Kalau ini kalau U. Berarti dx sama? Kalau itu tangen inverse U, U-nya bergantung pada X, berarti dx sama dengan? 1/1 + U². Oke, terus udah gini aja. Gini aja. DU per Gini. DX, Pak. du per dx. Oke, du dx. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang ini apa? Kalau tangen P-nya kalau P-nya ini tangen inverse H per 3000 berarti dp dh-nya apa? Berarti dp dh-nya apa? Berarti dp dh-nya sama dengan ini dp dh-nya berarti sama dengan apa? dp dh-nya sama dengan apa? Berarti dp dh-nya sama dengan, berarti ini sebagai U-nya nih, ini sebagai U-nya. Berarti ya 1/1 + H per 3000², Pak. Gitu. ya H per 3000 kuadrat. Terus itu aja, cukup itu doang. Ini kuadratin kan. Terus Dikali dH per dt. enggak, yang ininya udah ini gini doang. Yang ininya gini aja. 1 Berarti per kan 3000, Pak. 1 per 3000. Oke. Tadi siapa yang jawab cewek yang tadi pertama siapa? Yang terus yang laki-laki siapa?
Siapa tadi yang cewek yang pertama? Nadia, Pak. Nadia. Tadi yang laki-lakinya siapa? Adit, Pak. Oh, Dit. Oke, Dit. Nah, gitu kan ya. Nah, gitu kan. Nah, ini sama dengan, nanti saya jawabannya ada dua caranya. Saya mau kayak yang, karena tadi barusan bahas tentang inverse kan ya. Turunan inverse. Nah, ini sama. Jadinya jadi sama dengan, saya ke sini ya. Ini berarti jadinya 1 per, berapa ini? 1 per 3000. Atau biarin aja lah gitu ya, biarin aja gitu lah, nanti tinggal masukin aja. Nah, coba kalau kita masukkan tadi hanya itu berapa? Hanya 3000 ya. Kita menghitung DP DT ketika hanya 4000 ya sini ya, ketika hanya 4000. Berarti DHDT ini caranya dua ini ceritanya ya. Cara pertama dulu pakai turunan inverse tangen gitu ya. DHDT tapi ketika hanya berapa? 4000. Ya. Ini sama dengan berarti tinggal masukin aja nih. Ya. Berarti di sini berapa nih? 4 per 3. Sini 1 tambah 4 1 berapa? 1 tambah ini ya. 9 per 16 ya. 16 per 9 ya. 1 tambah 16 per 9 ya. Kalikan 3000. 3000. Nah, DHDT-nya ketika hanya 4000 itu berapa tadi? DHDT-nya 880. 880. Nah, ini sama dengan berapa nih? Sama dengan 9. Ini kalau 9 jadi berapa nih? 9 per 25 ya. 9 per 25 ya. Kali 1 per 3000. 1 per 3000 kali 880. Gitu ya. Ya. Begitu. Dan kelihatannya sama tuh ya. Nah, sekarang nanti hitung lebih jauh lah, tapi ini kelihatannya sama dengan yang hasil ini nih, ya. Sama ya. Ini kan 3000, ini kan 25 per 9, jadinya kan 9 per 25 gitu ya. Nih, kayak sama ya. Nah, ini pakai cara lain, pakai aturan rantai juga sih sebetulnya. Jadi dia nggak langsung dari sini, tapi caranya pakai aturan rantai. Jadi yang ini turunkan terhadap T kan, P-nya bergantung pada T. Berarti turunan tangen P kan apa? Turunan tangen P adalah secant kuadrat P kan, terus kalikan dP dt karena P-nya bergantung pada T, begitu ya. Nah, ini juga sama, ini hanya bergantung pada T juga. Ini turunkan jadi turunan dari ini terhadap H seperti 3000 kan, ya dikalikan DHDT pakai aturan rantai. Jadi masing-masing ruas diturunkan terhadap T pakai aturan rantai. Tangen P, secant kuadrat P dikalikan dP dt, terus H per 3000 diturunkan terhadap H dulu kan seperti 3000, terus kali DHDT. Berarti dP dt-nya seperti ini ya. Nah, ini. Ya, jadi 1 per 3000 secant kuadrat P DHDT. Nah, ketika hanya 4000, secant theta, secant P ini ya. Ini maksudnya P. Secant itu berarti kan 1 per cos ya. Secant itu berarti 1 per cos ya. Ininya kan 4000. Ini 4000. Pakai Pythagoras berarti ini berapa? 5000 kan? Ya. Cosinus itu kan 3000 per 5000. Cosinus 3000 per 5000 berarti secantnya 5000 per 3000 berarti 5 per 3. Harus masukkan ke sini dengan promosi ini.
DHDT-nya tadi 880. Dapat ini. Sama aja kan ya? Yang ini. Yang ini sama yang ini kan sama aja. Ya. Terserah Anda mau pakai caranya yang mana ya. Mau langsung dari sini pakai aturan nanti atau mau dari sini juga nggak apa-apa. Tapi kalau di sini Anda kalau nggak hafal ya harus turunkan sendiri gitu ya. Ya. Tapi kalau ini dari sini bisa langsung ya sebetulnya. Anda bisa langsung tanpa harus pakai rumus ini, asal pakai aturan tadi dapat gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Iya. Itu yang apa habis 1/1 plus H per 3000 kuadrat, kenapa dikali 1/3000 ya, Pak? 1/3000-nya dari mana, Pak? Terima kasih. Oh, gini. Bentar. Yang ini tadi. V sama dengan tangen inverse H per 3000. Nah, gitu kan. Nah, kita kan punya ini dimisalkan U kan. Gitu. Ya. Berarti tadi siapa yang nanya ya? Nadia, Pak. Nadia, nanti dulu jangan ditutup dulu Nadia. Nah, berarti DP DT apa Nadia? Coba. Ya kalau pakai aturan rantai ya. DP DH ya kali DH per DP. DHDT. DP DH-nya apa Nadia? DP DH-nya. DP DH-nya apa Nadia? Nih, ini kan P-nya sama dengan apa? Berarti tangen min inverse U. Ya, kan gini. Nah, U-nya itu fungsi dari apa Nadia? Kalau U-nya H per 3000, berarti U-nya fungsi dari apa Nadia? Nadia? U-nya kan H per 3000. Berarti U-nya fungsi dari, kalau lihat yang ini? Dari H, Pak. Gitu. Ya, gitu, betul. Oh, Nah, iya. berarti DP/DH itu apa Nadia rumusnya? Langsung pakai rumusnya apa tadi? Udah. Berarti gimana? Berarti DP/DH sama dengan apa Nadia? Yang 1 per itu, Pak. 1, ya, 1 per 1 plus H per 3000 kuadrat, Pak. H atau enggak, ini aja dulu pakai ini, yang ini, perhatikan yang ini. Berarti 1 per 1 tambah 1 per 1 tambah H kuadrat. U kuadrat kan? Iya, Terus U-nya fungsi dari H. Kan tadi barusan dikasih tahu. Kalau U tangen min 1X, ya, itu DP DX apa? Siapa Nadia? Apa nih? Dapatnya apa Nadia? 1 per 1 plus X kuadrat, Pak, tadi. Nah, gitu kan. Nah, sekarang kalau ini Pi sama dengan tangen min 1U. Nah, U-nya fungsi dari X. Kan begitu. Berarti DP DX sama dengan apa Nadia? Apa Nadia? Nadia? 1 plus
1 per 1 plus O kuadrat, Pak. Terus udah Terus gini aja. Nah, terus pakai aturan rantai kan. Ini kan depi dikali DU-nya. Nah, dikalikan. Kalikan apa? Kalikan apa? dx. Hah? Kalikan apa? Aturan rantai depi DU terus kali aturan rantai depi du per dx, Pak. Nah, DU dx begitu. Nah, berarti kalau yang ini U-nya bergantung pada H, 1 per 1 tambah kuadrat kali apa? Kan sama bentuknya, yang ini mah X, yang ini mah H. Ya, jadi di sini apa, Nadia? Nadia mana? du per dh, Pak. Nah, gitu. Ya, nih, ingat-ingat nih. Nah, terus balik lagi ke yang tadi. Yang mana tadi? Tadi mana ya? Oh, di sini ya. Nah, ya. Nih. Ini U-nya. Ya, U-nya kan H per 3000. Nih, U-nya kan H per 3000. Berarti DUDH-nya berapa, Nadia? Yang ininya. Berarti DUDH-nya berapa, Nadia? Sepertiga ribu, Pak. Nah, udah jelas? Oh iya, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, gitu ya. Ini kenapa ada sepertiga ribunya. Oke, gitu. Dah ya. Ada lagi pertanyaan? Sampai jam berapa ya kita ya? Materi tadi tuh masuknya 8.50, berarti sampai jam setengah 11 ya? Ya, sampai setengah Iya, Pak. 11 ya. Iya, Pak. Tapi ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada lanjut nih, ya. Kalau nggak ada lanjut. Kayaknya pada diam semua, anteng semua nih. Belum ada, Pak. Ya. Terus berkurang nih, udah 76 nih tadinya. Semuanya kan 80 berapa tuh ya? Ya, nggak apa-apa lah ya. Yang serius, yang main-main ya, terserah lah ya. Oke. Nah, ini juga salah satu penggunaan dari ini ya, penggunaan dari turunan ya. Jadi kita bisa gunakan turunan untuk menghampiri atau mengira-ngira, mengaproksimasi suatu fungsi di nilai X yang tertentu gitu. Nah, mungkin buat ilustrasinya seperti ini gitu ya. Misalkan kita punya fungsi f yang terdiferensial di x dx0. Nah, ini fungsinya ya. Yang warna biru ini fungsinya, ini fungsi f gitu ya. Ini fungsi f. Nah, persamaan garis singgung f di x0, misalkan x0-nya yang ini nih. Ini misalnya x0-nya nih ya, perhatikan yang ini. Atau mungkin x0-nya yang mana? Yang ini nggak apa-apa lah. Ini misalnya x0 nih ya, di sini nih. Ini garis singgungnya ya. Nah, untuk ini persamaan garis singgungnya berarti ini ya, f aksen ini gradiennya f aksen x0 ya. Jadi ini adalah garis singgung kurva f di x0. Ini x0-nya misalkan ya. Ini misalnya x0-nya misalkan. Ya. Nah, persamaan garis singgungnya adalah ini kan berarti gradiennya turunan f di x0 kan ya. Dan melalui titik apa? x0, f x0 sehingga persamaan garis singgungnya seperti ini. Ya. Nah, nilai f ya, nilai fx untuk x yang di sekitar x0 berarti itu titik-titik yang ada di mana? Di kurva kan ya. Jadi x, fx itu berarti adalah titik-titik yang ada di kurva warna biru. Nah, kalau x-nya dekat dengan x0, itu nilai fx-nya itu bisa didekati atau dikira-kira ya melalui persamaan ini.
Tapi ini untuk X yang dekat dengan X0. Kenapa? Karena kan sebetulnya kalau di zoom, ya kalau di zoom, yang melengkung ini, sebenarnya dulu kemarin udah dibahas ya. Yang melengkung ini, kurva warna biru melengkung ini, kalau X-nya itu dekat dengan X0, itu sebenarnya cenderung hampir berimpit. Ya, kemarin sudah dibahas, kemarin sudah singgung sebenarnya ya. Kalau untuk yang daerah di sekitar X0 tapi yang dekat dengan X0 itu melengkung itu yang kurva yang melengkung itu cenderung lurus. Tapi untuk yang dekat-dekat dengan X0 gitu. Ya, jadi ini kalau di zoom nih ya, kurva yang warna biru ini cenderung lurus dan berimpit dengan garis singgung ini. Sehingga apa? Untuk X yang dekat dengan X0 ya, nanti nilai fx-nya itu ya, ini kan sebenarnya nilai fx ya, itu nilainya hampir sama dengan ini. Berarti kalau ini kan sebenarnya garis singgung, ini bukan. Kalau ini kan garis singgung. Kalau ini kan garis singgung ya, garis singgung ya, ini garis singgung. Nah, tetapi karena untuk X yang dekat dengan X0 ya, kurva yang melengkung ini itu cenderung lurus. Artinya apa? Hampir berimpit dengan garis singgung ini. Sehingga nilai fx, X yang di sekitar X0 itu bisa didekati atau dihampiri atau dikira-kira dengan nilai yang ini. Ya, yang ini. Ini kan X dan Y yang ada di garis singgung ya. Ini adalah X dan Y yang ada di garis singgung. Nah, untuk yang Y yang ada di kurva yang warna biru, karena X dekat dengan X0 gitu ya, maka nilai Y yang ada di kurva biru ini bisa dihampiri, dikira-kira dengan nilai Y yang ini. Karena apa? Karena untuk X yang dekat X0 yang melengkung itu cenderung lurus, artinya apa? Cenderung berimpit dengan garis singgung gitu ya. Sehingga untuk X yang berada di sekitar X0 itu nilainya fx-nya itu akan dihampiri oleh nilai ini, dekat dengan nilai ini, maksudnya seperti itu. Jadi itu ilustrasi geometrisnya kayak begitu ya. Nah, ini bisa diterapkan nih untuk menghitung kayak misalkan tanpa menggunakan kalkulator nih. Jadi Anda bisa hitung ini akar 1,1 tanpa menggunakan kalkulator ya. Dan sebetulnya kalkulator juga pakai hampiran, pakai aproksimasi kalkulator itu sebetulnya. Jadi di kalkulator tuh nggak ada fungsi sinus, cosinus, itu nggak ada sebenarnya. Jadi yang ada tuh hanya operasinya dua, operasi kali sama operasi penjumlahan. Cuma itu tok sebetulnya di kalkulator itu. Nggak ada integral di kalkulator, ada integral sinus apa tuh nggak ada. Justru sinus, cosinus dan sebagainya itu nanti dikonversi dulu. Jadi dikira-kira dengan menggunakan formula matematika yang hanya melibatkan operasi perkalian, operasi penjumlahan, dan operasi perkalian sebetulnya. Nanti Anda belajar di kalkulus 2 atau di metode numerik ya. Belajar kalau yang namanya integral, turunan, itu semuanya bisa dihitung dengan menggunakan hanya operasi penjumlahan dan perkalian. Itulah yang terjadi di kalkulator, di komputer, itu hanya pakainya operasi aritmetik. Nggak ada misalkan di komputer atau di kalkulator pakainya integral, tuh nggak ada integral, tapi turunan integral turunan semuanya itu diubah masalahnya menjadi masalah cuman melibatkan operasi perkalian dan operasi penjumlahan sebetulnya ya. Nanti Anda belajar ya lebih jauh di metode mereka, atau mungkin nanti di kalkulus 2 sih kayaknya ada mungkin ya, nyinggung sedikit metode numerik. Jadi seperti itu ya. Jadi juga ini coba kita lihat penerapannya lebih real, kita ngitung langsung nih. Akar 1,1 tanpa menggunakan kalkulator. Ya. Jadi kita akan menggunakan akar 1,1 tanpa menggunakan kalkulator. Nah, ini kan bentuknya akar ya, akar 1,1. Wah, kayaknya kita langsung mikirnya kita cari fungsinya dulu yang berkaitan dengan masalah ini. Nah, kalau gitu mungkin fungsinya fx sama dengan akar x. Nah, seperti udah kita coba ya. Fungsinya fx sama dengan akar x. Nah, berarti kalau gitu sebenarnya kita tujuannya adalah mencari nilai f di x yang dekat dengan 1. 1,1 kan dekat dengan 1. Ya. 1,1 dekat dengan 1.
Berarti kita sebetulnya untuk menghitung akar 1,1 karena kita memisahkan fx yang sama dengan akar x, maka itu artinya apa? Kita akan mencari nilai f di x sama dengan 1,1 yang dimana 1,1 itu dekat dengan 1. Karena 1,1 dekat dengan 1, maka bisa kita pakai hampiran yang tadi. Nah, formula yang ini nih. Gitu. Ada f aksen x0, ada x0-nya. Berarti di sini x0-nya berapa? X0-nya di sini berarti 1. Ya. Jadi kita akan mencari x yang dekat dengan x0 sama dengan 1 nilai fx ya maksudnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat formulanya apa? Fx0 tambah f aksen x0 kurangi x0. Berarti kita perlu apa? Perlu informasi f aksen 1 ya. Nah, fx-nya kan akar x, berarti f aksen x sama dengan 1/2 akar 2 akar x. Ya, berarti kalau f aksen 1 tinggal x-nya diganti 1 jadi setengah. X0-nya, ini sebagai x0 ya, sebagai x0-nya. F1-nya tinggal masukkan 1, ya, f aksen 1-nya tadi setengah, ini x0, x kurangi 1. Maka kalau gitu, karena 1 dekat dengan 1,1 dekat dengan 1, maka nilai f1 atau 1,1 ini yang kita cari kan, itu nilainya adalah ya, tinggal dimasukkan aja x-nya berarti ini salah nih, ini sebetulnya 1,1 ya, ini saya 1,1 ya. Berarti f 1,1 berarti yang ini x-nya diganti 1 aja gitu ya. Berarti 1 tambah setengah 1,1 kurangi 1 tambah 0,05 sama dengan 1,05. Jadi akar 1,1 kira-kira ya sekitar 1,05. Coba pakai kalkulator berapa? Ada yang coba hitungin. Sekarang pakai kalkulator berapa? Coba ada yang mau hitungin nggak? Coba berapa pakai kalkulator? 1,048. 1,048 terus 8 terus 0 88. Ya udahlah cukup lah. Gitu ya. Gitu. Nah, ini kan coba hampir sama ya. Hampir sama kalau dibulatkan jadi 1,05 ya. Iya kan? Nah, nanti Anda bisa tanpa kalkulator bisa ngitung yang kayak gini yang ruwet-ruwet gitu ya. Kayak gitu. Nah, gitu ya. Tanpa kalkulator loh ya. Nah, seperti itu. Anda bisa pakai hampiran linear. Nah, ini contoh lain. Oh, ini lebih rumit lagi nih. Coba tanpa kalkulator Anda diminta ngitung 1/akar 3,8 coba. Wah, tanpa kalkulator bingung. Akar 3,8 aja gimana gitu ya. Kan yang susah ya. Oh, susah, saya juga susah kalau nggak tahu hampiran susah kalau tanpa kalkulator. Oke, kita lihat. Nah, ini kita mau ngitung 1/akar 3,8. Berarti bayangan kita kayaknya fungsinya mau dipakai, ini aja lah 1/akar x gitu ya. Nah, ini kita dapat turunannya aksen x sama dengan minus 1/2 akar x. Nah, ini kan 1/akar 3,8 ya. Berarti 3,8 dekat dengan berapa? Dekat dengan 4 kan ya. Nah, kalau gitu untuk menghitung 1/akar 3,8 sama saja dengan menghitung apa? Nilai fx di x sama dengan 3,8, di mana 3,8 dekat dengan 4 begitu. Pakai formula tadi kita peroleh dari fx dihampiri oleh, tapi ini untuk yang dekat aja loh ya. Kalau yang jauh mungkin nanti selisihnya lebih jauh lagi gitu. Karena dekat maka selisihnya dekat gitu. Maka fx sama dengan f4 tambah f aksen 4 kali x kurangi 4. F4-nya setengah ya, f aksen 4-nya tinggal x-nya ganti 4 ya. Jadi minus 1/16 f kurangi 4. Nah, kalau gitu 1/akar 3,8 berarti f 3,8 ya. Dan itu sama dengan 1/akar 3,8 ya. Nah, itu dihampiri oleh pakai rumus ini, tinggal x-nya diganti 3,8. Nah, ini dapatnya 0,512125. Coba kalau pakai kalkulator berapa? Pakai kalkulator berapa? Coba hitungin tolong. 0,5129, Pak. 0,5129 ya. Kan dekat tuh ya. Coba. Nah, itu ya Anda bisa ngitung tuh ya.
tanpa kalkulator. Operasinya cuman kali tambah doang ini ya. Nah, gitu ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Bisa dipahami. Nah, ini lanjut. Nah, ini nih ya. Antara DY DX simbol. Jadi kita akan melihat bedanya antara DY DX sebagai simbol dan DY DX sebagai ini apa namanya? Variabel gitu ya. Nah, kalau kita memandang DY DX sebagai variabel gitu ya, sebagai variabel bukan sebagai simbol, itu nanti kita ketemu yang namanya istilahnya diferensial gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau kita misalkan punya fungsi f yang terdiferensial di titik x atau f yang dapat diturunkan yang di x atau f yang punya turunan di x gitu ya. Kemudian kita mendefinisikan dx sebagai variabel bebas yang benar real dan dy-nya itu f aksen kali dx gitu ya. F aksennya turunan f terhadap x. Nah, ini yang namanya bentuk diferensial dari ini. Yang persamaan dua dy dx ini turunan ya, simbol. Jadi dy dx itu artinya simbol kalau yang konteksnya nomor 2. Simbol yang mengartikan turunan y terhadap x. Jadi kita nggak bisa memandang ini sebagai perbandingan dua kuantitas, sebagai perbandingan dua variabel, gitu ya. Ini sebagai simbol, nggak bisa dipisahkan. Nah, tapi kalau yang satu, kalau kita konteksnya diferensial, maka dy dx ini kita pandang sebagai variabel, sebagai dua kuantitas. Nah, karena sebagai kuantitas ya dy dx masing-masing sebagai kuantitas ya bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi kayak pembagian gitu ya. dy dibagi dx gitu ya. Nanti dx akan pindah ke sini. Nah, yang bentuk satu itu adalah bentuk diferensial dari bentuk yang nomor 2 ini seperti itu. Kayak gitu. Nah, nomor 1 itu artinya apa? Nomor 1 itu artinya ini sebetulnya. Nah, ini misalkan ada x ya. Nah, berarti ini garis singgungnya, garis singgung kurva fx sama dengan x dx ya. Ini garis singgungnya. Nah, yang ini tuh maksudnya adalah ini. Apa ya, semacam perbandingan antara ini. Jadi titik-titik yang ada di garis singgung, ya, titik-titik yang ada di garis singgung itu ya, perbandingan antara x dan y-nya itu akan memenuhi ini, gitu. Ya. Itu artinya gitu ya. Jadi perbandingan antara x dan y, antara x, y-nya titik-titik yang ada di garis singgung, ya, itu perbandingannya antara y dan x-nya itu adalah f aksen x atau dy sama dengan f aksen x dx. Itu maksudnya sebetulnya, ya, diferensial. Jadi dibedain kalau konteksnya diferensial, dy dx bisa dipecah kayak gini gitu. Tapi kalau konteksnya turunan ya turunan f terhadap x gitu ya. Ini yang simbol nggak bisa dipisahkan. Tapi konteks diferensial ya bisa dipisahkan seperti ini. Dan itu menandakan, itu mengartikan ini garis singgung f di titik x ya, maka titik-titik yang ada di garis singgung ini nanti perbandingan antara ordinat dan absisnya itu adalah f aksen x gitu. Ya. Nah, ini contohnya. Nyatakan dy untuk y sama dengan x kuadrat dalam bentuk diferensial. Kemudian jelaskan kaitan antara dy dan dx sama dengan 1. Ini y-nya sama dengan x kuadrat, berarti turunannya adalah dy dx ya, turunannya kan berarti ya dy dx sama dengan 2x. Berarti bentuk diferensialnya adalah dy sama dengan dx. Ya. Berarti bentuk diferensialnya. Ketika x sama dengan 1, berarti dy dx-nya 2dx, karena x-nya 1 sih ya. Ya, 2 kali 1 ini x-nya 1. Ya, jadi sama dengan 2. Berarti dy dx sama dengan 2. Nah, ini artinya kalau kita menyusuri garis singgung kurva y sama dengan x kuadrat dx sama dengan 1, ya, maka perubahan x dan y-nya ya, perubahan x itu kan dx ya. Perubahan x itu x kan ya. Perubahan y itu dy kan sebetulnya. Itu perbandingannya adalah berapa? 2 gitu ya. Jadi kalau dx berubahnya 1, kalau dx itu 1, maka kalau dx-nya itu 1, maka nanti dy-nya berubahnya itu 2 gitu ya.
perubahannya 2dx gitu ya. Jadi perbandingan antara x dan y di sepanjang ini, perubahannya di sepanjang garis singgung itu adalah 2. Ya. 1 dx, nanti dy-nya 2 dx gitu ya. Seperti itu. Itu maksudnya sih seperti itu sih. Ya. Jadi nanti Anda bedakan konteksnya ya. Kalau diferensial ya bisa dipisah kayak begini ya. Tapi kalau kita konteksnya turunan, ya ini nih simbol nih, nggak bisa dipecah, gitu ya. Ya tergantung konteksnya aja. Yang sedang diobrolin apa, gitu. Oke, ada pertanyaan Kak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Belum ada, Pak. ya, kalau nggak ada lanjut nih ya. Lanjut terus nih ya. Sampai 10:30, masih ada waktu banyak masalahnya. Oke. Nah, sekarang kita sampai ke penggunaan lain dari turunan ya. Penggunaan lain dari turunan. Aturan L'Hopital dulu waktu di SMA udah pernah belajar L'Hopital belum? Aturan L'Hopital. Sudah belum? Dulu waktu di SMA. Udah pernah dulu aturan L'Hopital? Dulu waktu SMA sudah pernah belajar aturan L'Hopital? Halo? Sudah pernah belum? Dikasih tahu aturannya aja, Pak. Tapi namanya belum tahu apa gitu? Namanya udah tahu. Nggak tahu. Ya, jadi aturan L'Hopital dipakai buat menyelesaikan limit ya, limit perbandingan ya. Ya, jadi kalau misalnya kita punya limit ini fx per gx, x mendekati a, kalau limit atasnya 0, limit bawahnya 0, jadi 0 per 0 ya, itu bisa dihitung dengan menggunakan aturan L'Hopital ya. Nah, seperti aturan L'Hopital. Jadi limit fx per gx, x mendekati a sama dengan menghitung limit f aksen x dibagi y aksen x, x mendekati a, seperti itu ya. Ini namanya aturan L'Hopital gitu ya. Tapi syaratnya itu, jadi kalau 0 per 0 gitu ya, maka nanti pakai aturan L'Hopital. Jadi atas diturunkan, bawah diturunkan gitu ya. Jadi limit fx per gx mendekati a sama dengan limit f aksen x per g aksen x, x mendekati a. Seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Oke, coba kita lihat ya. Kenapa kok bisa sih limit fx per gx sama dengan limit f aksen x per g aksen x gitu ya? Nah, itu mungkin, ini sebenarnya, tapi ini buktinya bukti yang nggak begitu formal gitu ya. Nggak begitu formal sebetulnya. Ini bukti intuisi. Kita lihat ya. Nah, mungkin gini dulu. Untuk setiap X di sekitar A, ya, tadi udah disinggung ya, itu nanti nilainya fx-nya itu dihampiri gitu ya, dihampiri oleh apa? FA ya, tadi ya, yang tadi barusan, tambah F aksen A, kan gitu, X mendekati A. Ya, maka limit X mendekati A, fx gx, fx gx. Kalau X mendekati A kan berarti artinya, kalau X mendekati A itu artinya X-nya di sekitar A. Iya enggak? Kan gitu ya. Nah, ini bisa saya tuliskan, jadi dihampiri kan sama dengan limit X mendekati A. Nah, ini kan fx-nya dihampiri sama ini. Jadi saya tulis FA ya, per FA tambah F aksen A kali X kurangi A gitu. Ini GA sama kan, X-nya dekat dengan A, berarti X di sekitar A ya. Maka GX sama dengan nilai, untuk nilai X yang di sekitar A berarti kan GA ditambah G aksen A, G aksen A sini X kurangi A. Nah, FAGA-nya berapa? FAGA di aturan L'Hopital. FAGA-nya kan berapa? 0 ya, tuh ya. Ini 0 kan ya.
Kan kalau dimasukkan biasanya limitnya 0 gitu ya, 0 per 0 kan ya. Ya ini kan 0. Oke. Jadi ini sebenarnya bisa, maksudnya sebenarnya bisa ya, bisa karena ini ada limitnya semua atas bawah. Jadi sebetulnya begini sih sebetulnya. Limit sebenarnya segini. Oke, karena semuanya ada limitnya. Limit x mendekati a yang atas gitu ya. FA ditambah F aksen A X kurangi A gitu ya, dibagi limit gitu X mendekati A gitu kan, GA ya, ditambah F aksen A. Ini tapi buktinya bukti yang nggak formal sebetulnya. Nah gitu ya. Dan ini sama dengan, waduh nggak cukup cukup ya. Ya, tapi ingat ya adanya ya. Oke. Mestinya saya di tempat yang terpisah. Selanjutnya ya, ingat-ingat ya. Jadi ini sama dengan limit X mendekati A FA gitu ya sebetulnya ini ya. Atau sebenarnya sih ya oke lah. Enggak. Oke, ini sebenarnya 0 ya. Kan ini mungkin langsung aja lah ya. Dia nggak perlu saya ini sebenarnya punya limit lah. Ini 0 sebetulnya ya. Ini sebetulnya 0, tinggal yang ini sebetulnya ya. Ini sama dengan, jadi yang ini 0 karena kan kalau L'Hopital tuh kalau 0 per 0 ya, FA per GA-nya kan 0 per 0 gitu ya. Berarti tinggal limit sebetulnya limit F aksen A gitu ya, X kurangi A X mendekati A dibagi limit, nah gitu kan ya, X mendekati A oke, aksen oke, sebentar. Ini GA. Nah, gini ya. Kata sebetulnya sebentar, mungkin oke. Atau mungkin sebenarnya saya nggak usah terlalu panjang begini sih sebenarnya. Oke, ini sebetulnya ya boleh langsung sih bisa ya. Mungkin saya nggak jangan terlalu panjang begini lah ya, Anda nanti malah bingung. Jadi ini sekarang sebetulnya 0 ya. Ini sama dengan 0 sebetulnya. Yang ini juga sebetulnya sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0 kan, karena kan itu yang diketahuinya kan seperti itu. Ya, nih. Kan kalau Anda menghitung limit yang 0 per 0 kan gitu ya, kalau dimasukkan atas 0 bawah juga 0 gitu ya. Ya makanya saya bilang sebenarnya bukan bukti formal ya gitu ya. Ini bukti intuisi lah gitu. Dan ini sama dengan, ini saya hapus aja ya. Nah, ini saya hapus aja lah. Ini saya hapus saja. Ini saya hapus. Nah ini jadinya adalah limit limit X mendekati A
tinggal yang ini ya, F aksen A, gitu ya, X kurangi A, per G aksen A, per G aksen A, X kurangi A. Nah, gitu ya. Nah, ini kan coret nih. Ini coret, nah tinggal yang ini. Dan ini sebenarnya sama saja kita menuliskan gini ya. Limit X mendekati A, ya, F aksen X sama aja begini nulis inilah. Per G aksen X. Nah ini ya, ini bukti intuitif ya, tapi nggak formal ya. Sebenarnya kurang betul sebetulnya, tapi ya buat intuisi aja, buat intuitif ya, supaya kita mungkin lebih memahami. Nanti buktinya mungkin kalau Anda udah dapat kuliah analisis real mungkin ya, seperti itu. Nanti baru dapat bukti yang formalnya, bukti yang benernya. Ini mah bukti kasar lah istilahnya gitu ya. Ini ya. Jadi ini kenapa kemudian limit fx per gx, x mendekati A itu sama dengan limit x mendekati A, f aksen g aksen x. Nah ini kalau apa? Kalau limit fx X mendekati A, ya, ini sama dengan 0, begitu pula limit Gx, limit X mendekati A, Gx sama dengan 0. Nah ini ya, kalau ini begini. Nah gitu, jadi 0 per 0. Nah sekarang kalau tahingga per tahingga gimana gitu ya? Nah sekarang gitu. Kalau tahingga per tahingga gimana gitu maksudnya? Kalau tahingga per sebentar. Oke. Nah, kalau tahingga per tahingga gimana? Limit misalkan X mendekati A fx itu sama dengan limit X tahingga Gx gitu ya. Ini sama dengan positif tahingga misalkan gitu ya. Misalkan. Berarti kan limit X mendekati A dari fx ya per Gx itu kan apa? Tahingga per tahingga ya. Jadi ini kan berarti tahingga per tahingga kan ya. Ya ininya lah. Ya ininya itu tahingga per tahingga. Sedangkan tadi kita pakai aturan L'Hopital itu apa? 0 per 0 ya. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan ya, tahingga per tahingga itu ya, itu sebetulnya apa ya? Sama gitu tanda kutip tapi gitu ya. Nah, gitu saya gini. Ini kan bisa saya tulis begini juga. 1 per tahingga dibagi 1 per tahingga. Betul nggak? Betul nggak? Saya sama-sama dengannya tanda apostrof gini ya. Betul nggak? Iya kan? Iya nggak? Halo? Iya nggak? Nah, kan gitu ya. Nah, sekarang 1 per tahingga apa? 1 per tahingga itu apa? 1 dibagi tahingga berapa? 0, Pak. 0, mendekati 0. 1 dibagi bilangan besar sekali kan mendekati 0. Nah, jadi bentuk ini sebetulnya bentuk yang serupa lah gitu ya dengan yang ini sebetulnya gitu. Makanya kemudian aturan L'Hopital yang diterapkan di 0 per 0 bisa diterapkan di tahingga per tahingga begitu. Jadi ini bisa sama. Jadi ini sama dengan limit X mendekati A, F aksen X, G aksen X. Tapi ingat, ini kita sifatnya masih kasar buktinya, penjelasannya masih intuitif, perasaan gitu, perasaannya tapi benar gitu loh. Nanti Anda kalau ikut kuliah, nanti dapat kuliah analisis real, itu nanti Anda bahas ini bukti secara detail, secara rinci, secara formal yang benernya. Nanti kalau Anda kuliah dapat kuliah analisis real, itu semester berapa ya? Aduh saya lupa lah semester berapa ya. Nanti itu ya. Jadi analisis real itu bentuk, jadi kuliah yang lebih rinci, lebih luas, lebih rinci, lebih luas, lebih detail ya, lebih apa namanya, lebih matematis gitu, lebih formal nanti ya.
seperti itu. Kalau Anda sih karena ini kalkulus kan mas dari SMA ya, ya masih inilah, masih sifatnya masih ngitung-ngitung Anda sekarang sih ya. Jadi makanya buktinya juga masih bukti yang apa namanya, bukti kasar gitu ya, bukti intuitif aja dulu lah ya, karena memang Anda masih belum dewasa gitu ya, belum mature gitu ya, karena baru lulus SMA masuk perguruan tinggi, jadi Anda dikasihkannya di tahun pertama ya masih sifatnya masih ngitung-ngitung, tapi nggak apa-apa saya kasih dulu apa namanya bukti intuitifnya dulu, bukti kasarnya. Kenapa sih kemudian tadi ya limit fx per gx kalau 0 per 0 pakainya itu sama dengan limit fx per gx x gitu ya. Kemudian kenapa sih yang tahingga per tahingga kita juga bisa pakai aturan L'Hopital ya, seperti ini ada penjelasan kasarnya kayak beginilah ya. Ini namanya penjelasan intuitifnya seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ya mungkin contohnya ada 5 menit lagi ya. 5 menit. Contohnya misalkan ya 5 menit ya. Limit misalkan x mendekati 1 misalkan ya. X kurangi 1 itu ya. Ini 1 dari kanan misalkan ya. Per ya, 1 aja nggak apa-apa. Misalkan berapa nih? Akar X tambah X kurangi 2 misalkan. Nah ini kan kalau kita masukkan 0 per 0 ya, atas 0, 1, bawah juga 0. Kita mau difaktorkan juga susah ya. Kalau mau faktoran juga susah. Kalau misalkan bentuk yang kayak gini sih gampang, misalkan limit. Ini tanpa L'Hopital juga bisa nih ya, x kuadrat misalkan. Kalau ini tanpa L'Hopital bisa kan, ini sama dengan limit apa? Limit x mendekati 1, berapa? X tambah 1 kan ya? X tambah 1. Kalau ini gampang kan, karena ini kan, nah ini 2, karena yang ininya apa? Sama dengan x kurangi 1 per x tambah 1. Ya. Jadi yang x kurangi 1-nya kan habis tinggal x. Ini kalau ini gampang difaktorkan, tapi kalau ini kan susah difaktorkan ya. Padahal ini ada apa 0 per 0 kan ya. 0 per 0 nih. Tapi susah nih, susah dikerjakan seperti ini ya. Makanya kita pakai aturan L'Hopital gitu ya. Berarti limit x mendekati 1, atas diturunkan jadi berapa? Jadi 1 ya. Atas diturunkan jadi 1, yang bawah diturunkan jadi apa? Ini 1 per 2 akar X yang ini ya. Ya enggak? Yang ini berapa? Ini 1. Nah, jadinya begini. Nah, ini udah nggak 0 per 0 lagi. Kita masukkan 1 per setengah ya, tambah 1. Berapa nih? Berapa ini? 2 per 3 ya. 2 per 3. Gitu ya. Kalau yang tahingga gimana yang tahingga? Misalkan limit berapa misalkan yang tahingga nih? Berapa misalkan? Misalkan x kuadrat dibagi misalkan 1 kurangi 2x kuadrat 2 misalkan dikurangi x kuadrat misalkan ya. Nah, x mendekati tahingga misalkan positif tahingga. Ya. Ini kan berarti apa? Tahingga per tahingga ya, cuman ya persisnya ini tahingga dibagi minus tahingga. Gitu ya. Kalau kita turunkan pakai L'Hopital nih boleh ya. Jadi limit x menuju positif tahingga. Ya. Berarti berapa? 2x ya. 2x terus sini minus 2x. Ya. Nah, ini kebetulan bisa kita coret ya. Jadi ini coret, ini coret. Jangan coretnya yang malah nggak kelihatan x ya. Ini tinggal limit x menuju positif tahingga ya kali minus 1.
Ini sama dengan minus 1. Ini kalau pakai L'Hopital ya. Tapi sebenarnya ini bisa kita hitung tanpa pakai L'Hopital juga bisa ya. Ini kalau tanpa L'Hopital ya. Tanpa aturan L'Hopital nih. Yang ini bisa kan? Nah, ini tinggal dibagi apa? Dibagi X kuadrat ya. Jadi limit X mendekati positif hingga dari X kuadrat dibagi 1 kurang X kuadrat, masing-masing dibagi X kuadrat kan ya? Bisa kan ya? Jadi limit X menuju positif hingga, nah ini jadi 1 ya, yang bawah jadi 1 per X kuadrat ya, yang ini jadi 1. Nah, gitu kan? Atas punya limit, bawah punya limit. Yang atas limitnya berapa? 1 ya. Yang bawah limitnya berapa? Yang ini. Yang ini limitnya berapa? Yang bawah sini. Yang bawah limitnya berapa? Yang bawah limitnya berapa ini pembilangnya? Min 1 ya. Ya, ini sama dengan min 1. Sama kan ya, seperti itu. Oke. Mungkin sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan dengan variasi soal yang lain mungkin pekan depan ya. Dan pekan depan nanti yang minggu atau nanti aja lah ya. Oke. Nanti kayaknya minggu depan kita kuis ya. Minggu depan kita kuis mungkin hari Sabtunya aja ya. Kenapa? Karena kita kan sebenarnya kita nggak ketinggalan kuliah satu pertemuan waktu hari apa gitu ya. Jadi mungkin minggu depan mungkin kita 3 kali, cuman yang satunya mungkin kuis, mungkin hari Sabtu atau apalah ya. Dan itu digabung kelas A dan kelas B. Mungkin Sabtu aja ya. Kalau bisa ya nanti. Ya, oke. Gitu aja ya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Oke, mungkin itu aja udah jam 10:30. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.